Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pena Sastrawati dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Angkatan tahun 2020 Universitas Sriwijaya. Kali ini, Pena ingin membahas sedikit terkait dengan teknik persuasi. Ada 4 teknik. Yang pertama teknik rasionalisasi, kedua teknik identifikasi, teknik sugesti, dan juga teknik konformitas. Yang pertama ada teknik persuasi terkait dengan rasionalisasi. Hal ini merupakan suatu proses penggunaan akal untuk memberikan atau menunjukkan suatu dasar pembenaran pada personal, di mana dasar atau alasan tidak merupakan sebab langsung dari masalah yang ada pada saat itu. Nah, contohnya nih, kita ambil contoh seorang wartawan ingin memberikan sebuah informasi kepada masyarakat atau kepada keluarga-keluarga yang mendapatkan informasi terkait dengan keluarga yang mendapatkan dampak misalnya dampak gempa bumi gitu. Nah, wartawan sebelum menyampaikan peristiwa gempa bumi hendaknya mengetahui dulu informasi yang lengkap, harus mengetahui dulu titik di mana gempa bumi itu terjadi. Apabila wartawan itu salah dalam menyampaikan informasi, misalnya saja gempanya itu berada di titik A, sedangkan yang disampaikan itu di titik B. Nah, itu kan tidak masuk logis gitu kan. Jadi apa yang disampaikan wartawan itu harus masuk akal, harus logika gitu, harus ada kebenarannya secara langsung agar masyarakat itu dapat mendapatkan sebuah informasi yang jelas gitu. Jadi tidak ada yang namanya istilahnya simpang siur gitu, istilahnya salah mendapatkan info. Jadi kan kasihan juga tuh kan keluarga-keluarga yang cemas memikirkan keluarganya yang ada di sana, yang keluarganya yang sedang mendapatkan sebuah bencana gitu kan. Itu kan dampaknya sangat tidak baik gitu kan ya. Jadi wartawan itu penting untuk mengumpulkan sebuah informasi yang logis banget, masuk akal banget, apa yang harus mereka sampaikan, apa yang harusnya mereka beberkan kepada masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Itu. Yang kedua, ada teknik persuasi terkait dengan identifikasi. Hal ini merupakan proses analisis hadirin atau pendengar dan juga situasi yang dihadapinya dengan seksama. Jadi kita dapat kasih contoh terkait dengan teknik persuasi yang berkaitan dengan teknik identifikasi ini. Misalnya saja ingin melamar sebuah pekerjaan nih. Nah, ingin melamar sebuah pekerjaan, saya ingin melamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan. Jadi saya ini harus memperkenalkan dulu identitas saya secara lengkap, keahlian saya, kelebihan saya, juga kekurangan saya sebelum nantinya dipertanyakan atau diwawancarai gitu sama si perusahaan tersebut, si pemilik perusahaan tersebut. Jadi sebelum melamar sebuah pekerjaan, kita juga harus memperkenalkan terlebih dahulu diri kita, latar belakang kita terlebih dahulu atau biodata kita terlebih dahulu. Itu penting terkait dengan teknik identifikasi. Yang ketiga ada teknik persuasi terkait dengan sugesti, yakni merupakan sebuah proses membujuk atau meyakinkan dengan suatu pendirian yang secara tertentu ya, tanpa memberikan suatu dasar kepercayaan yang logis pada orang-orang yang ingin dipengaruhi tersebut. Nah, kita kasih contoh kepada misalnya terkait dengan perangkat desa atau kadesnya lah ya. Mereka melakukan sebuah penyuluhan. Penyuluhan itu berkaitan dengan pentingnya melaksanakan protokol 3M. 3M ini terdiri dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, itu mereka lakukan dalam sebuah penyuluhan tersebut. Tujuannya untuk dapat meyakinkan sebuah masyarakat agar masyarakat itu menuruti atau melaksanakan apa yang mereka sampaikan pada saat penyuluhan tersebut. Itu penting bagi kita pada masa saat ini ya tentunya. Teknik persuasi yang keempat ada konformitas, yaitu merupakan keinginan atau tindakan
untuk membuat diri serupa dengan suatu hal yang lain. Jadi pengaruhnya ini terikat pada norma sosial. Mengapa? Di sini saya dapat contohkan. Misalnya, saya sedang mengendarai atau sedang naik bus. Nah, saya melihat kakek atau nenek atau bahkan ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, itu saya tertarik untuk menggantikan posisi mereka. Jadi, biarkan saya yang duduk dan mereka yang biarkan saya yang berdiri, mereka yang duduk. Jadi, ini ada kaitannya dengan rasa empati gitu, rasa ingin ingin mengalah ada gitu. Jadi lebih ke rasa empatinya. Jadi kita harus melihat apabila seseorang sedang mengalami kesulitan atau mengalami sebuah hal yang saat itu sedang butuh posisi yang layak gitu, atau saat butuh apa lah gitu ya, kita bisa membantu, mengapa tidak. Jadi kan selagi kita bisa membantu, selagi kita bisa menolong, jadi kita harus menolong ibu-ibu tersebut atau kakek-kakek tersebut. Jadi itu tugas dari teknik persuasi berkaitan dengan konformitas. Nah, mungkin itu saja ya terkait dengan teknik persuasi dari rasionalisasi, identifikasi, sugesti, dan juga konformitas. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekeliruan. Saya ucapkan terima kasih dan juga partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.